Cek, teuing nepi ka irahannya. Manehna teh ngalangkang wae dina pikiran. Nah, orang teh bet kudu kieu atuh. Nah, Oke, tadi walaupun kita kurang bisa menangkap dialog karena berbahasa Sunda, tapi kita punya banyak saluran atau sistem bahasa yang ada di film ini bisa kita nikmati ya Bang ya. Ya Pras ya. Iya, benar. Nah, ini kan temanya kayaknya ada pada karakter, yaitu karakter Raden Nana ini ya, Nana ya. Menurut ente nih, berhasil nggak karakter ini memberikan keleluasaan kreatifnya sehingga membuat kita itu menangkap apa yang menjadi aksinya dia? Ya, saya pikir berhasil dia. Karakter ini kental banget, akhirnya sangat sangat kental di sini. Memang dia sebagai alur cerita bisa dipahami orang bahwa memang sosok Nana ini sangat menonjol dan membawa kisah. Jadi kisah dalam film ini. Malah menurut ente Pras? Ya Nana pasti ya. Iya. Untuk karakter ya, Iya. Nana pasti kental banget dia. Kayaknya sih hampir semua ya, hampir semua karakternya itu bisa membawa untuk menjadi apa ya, untuk bahasanya tuh bisa dimengerti pada para penonton. Kuat karakternya kan, secara mereka ini kan secara karakter dan apa latar waktu ya di tahun 1960-an. Yang pasti itu pastinya butuh apa, survei yang mendalam ya. Oke. Dari segi sosial, dari segi ya Kehidupan apa, sosial, budaya, komunikasinya, politik ya. Nah, makanya baru mau ngomong nih. Kenapa kental gitu? Karena kan di tahun 60 itu kan geopolitiknya cukup kuat ya. Maksudnya itu makanya geopolitik itu kan menjadi pengaruh untuk pemikiran masyarakat ya di tahun 60 itu kan. Dan karakter Nana ini kan perempuan ya, karakter utamanya lah. Iya. Bisa dibilang film ini itu memang yang plot-plot yang penting, plot-plot yang vital itu disandang sama perempuan ya. Iya. Bisa dibilang begitu. Yang laki-lakinya banyak lah, ada juga gitu. Cuma Kelihatan kayaknya sebagai ya support saja. Iya, support saja. Jadi kayak iya support gitulah. Nah, menurut saya sih kalau misalnya di dalam gitu ya, untuk bahasan politiknya ya, perempuan di tahun 60 itu memang sedang up-upnya gitu kan. Kenapa ya? Mungkin karena dari segi politik, mungkin mereka dulu tahun 60 kan Indonesia punya komunitas perempuan terbesar itu kan. Ya dari situ kan kita juga bisa menilai bahwa dengan adanya komunitas itu atau organisasi itu, Organisasi perempuan terbesar apa itu? Gerwani. Oh, Gerwani. Iya. Oh, itu berimbas pada karakter Iya. Perempuan di dalam film ini. Iya, karena kan itu kan dari latarnya kan 60 kan, pasti kan ya kayak sekarang aja kalau kita tarik ke tahun sekarang, pasti kan dengan kondisi yang berbeda, kondisi politik yang berbeda, sosial yang berbeda, dan apa namanya genre yang berbeda. Itu kan juga semuanya pasti bakal berpengaruh ke karakter pemikiran masing-masing kan. Nah di tahun 60 ini dengan adanya organisasi terbesar itu, organisasi wanita terbesar atau Gerwani itu, jadi apa ya, program-programnya itu jadi mempengaruhi pemikiran para perempuan. Bagaimana cara dia menjadi perempuan yang
baik, bukan baik sih dalam apa ya, idealis ya, idealistis. Dia punya prinsip-prinsip yang kuat, menjadi seorang istri yang kuat yang jangan sampai apa namanya diinjak-injak sama suaminya, sama kaum laki-laki gitu kan. Jadi ya di tahun-tahun itu kenapa saya bilang pengaruhnya sangat kuat, karena kan memang dari segi prinsip organisasi perempuan itu kan jadi kayak kesetaraannya sama laki-laki itu kayak hampir seimbang lah. Oke, kalau ente setuju bang dengan itu, jadi suasana geopolitik, suasana apa namanya pergerakan para perempuan di zaman itu berimbas pada psikologis, pada aksi perempuan secara tanda kutip semua perempuan di tempat itu. Pembuat film mengambil set di tahun sekian 60-an itu memang sesuai, ada survei-survei tentang situasi sosial politik masa itu. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pras itu, memang setting tahun kejadiannya memang mempengaruhi. Akhirnya kalau dikatakan ada organisasi yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran masyarakat itu sangat akhirnya terlihat gamblang gitu. Dari beberapa dialog kan kita dengar memang situasi politik dimunculkan. Ada di sini memang secara lugas. Oke. Ya. Seperti mohon maaf kita bicara ada gerombolan, terus itu sangat politik sekali gitu loh. Ada Soeharto dan lain-lain itu. Entah, saya juga belum menangkap apa yang mau pesannya disampaikan, tapi memang mempengaruhi di cerita film ini. Oke. Bisa ini mau tambahin aja ya. Iya. Bisa dilihat dari cara perempuan-perempuan di film ini berpakaian. Yang kata-kata kebaya kan. Ada yang kebaya, ada yang apa sih dress-dress yang ibaratnya apa ya? Jadi perlente lah. Kalau laki-laki kan perlente ya, sama begitu juga bisa kita lihat apa pakaian-pakaian wardrobe yang dipakai oleh Nana, terutama dan lain-lain. Itu kan kita bisa lihat tuh Jati dirinya konsisten, iya, punya konsisten. kualitas dan jati diri Berarti setiap perempuan yang itu terdidik lah, menggambarkan perempuan yang terdidik, yang punya Oke. visi lah, bukan hanya menikah terus di dapur ngurus anak, bukan. Jadi secara Iya, bukan- boleh gue bilang bahwa di tahun itu justru perempuan punya keleluasaan. Ya, pergaulan sosialnya udah lumayan. Iya, hampir setara. Iya. Artinya seperti relevan dengan kondisi saat ini sebetulnya. Kondisi saat ini juga begitu, perempuan secara mental sama dengan karakternya dengan perempuan zaman itu bang. Iya, saya pikir di film ini digambarkan seperti itu. Ada karena untuk tahun 60-an itu kan nggak banyak juga kita mengetahui pergaulan wanita, perempuan-perempuan di saat itu seperti apa. Pada umumnya masih dianggap kuno atau terbelakang. Oke. Jadi ternyata kondisi geopolitis di sebuah wilayah itu besar pengaruhnya terhadap mental, terhadap karakter orang-orang yang ada di sekitar situ ya. Sudut pandang pemikiran. Jadi daya hidup justru besar ketika ada tekanan, ada masalah dan segala macam. Oke, karakter Nana ini ya menjadi plot dalam film ini, gitu, menjadi pusat dari bergulirnya cerita film Before, Now and Then. Menurut ente nih, mungkin ke Bang Jenal dulu, Bang. Apa ya uniknya film karakter ini sehingga dia bisa menjadi pusat cerita? Dari pandangan saya nih, si tokoh Nana ini sendiri di awal film dia seperti seorang perempuan yang tertekan, yang mendapat tekanan dari keadaan, dari nasibnya. Tapi di akhir cerita justru dia seperti seorang yang
mampu membebaskan Merdeka, diri merdeka. Merdeka. dalam menentukan pilihan hidup. Walaupun pilihannya ini membuat orang lain terluka. Oh, justru dia malam di akhir cerita menjadi penekan Menjadi tekanan untuk orang lain, atau dari korban menjadi pelaku. Ya, ini itu menarik ya. sangat menarik. Oke. Udah kita sangka dari awal ini tentang kekerasan rumah tangga atau ada Penindasan terhadap perempuan. atau- Tapi ternyata perempuan ini yang secara tidak disadari dia membuat orang lain terluka dan tertindas. Contohnya istrinya, suaminya, Suaminya. anaknya ya. Iya. Dengan pilihan dia itu dia mengorbankan banyak orang di sekitarnya. Ya. Oke. Ini ironi saya pikir saya. Oh iya, ironi ya jadinya ya. Dan itu menariknya tokoh Nana, artinya karakternya dia menjadi kuat. Kita jadi terus mencari siapa Nana ini, siapa sebetulnya Nana ini. Gitu. Ini saya pikir berhasil dia memerankan karakter ini. Karakter ini berhasil ya. Berhasil dimainkan. Oke. Kalau ente Ras? Iya, kalau dibilang kuat banget dia. Oh, kuat banget. Dari segi karakter gini ya. Kan konfliknya ini kan masalah rumah tangga ya. Oke lah, jelasnya perselingkuhan, bukan perselingkuhan sih, poligami lah. Oke, poligami Ya. suaminya itu. Iya kan, suaminya itu dia adalah seorang istri dari seorang suami. Si Nana istri Iya. dari seorang suami. Iya, suami seorang lurah lah ya, seorang lurah. Dan dia secara insting perempuan gitu, mengetahui kalau suaminya nih kayaknya tertarik nih, mulai tertarik sama perempuan lain. Oh ya. Kan kalau misal, ini menariknya ya, kenapa saya bilang kuat. Umumnya pasti kan ada perselisihan, cekcok, labrak-labrakan, jambak-jambakan. Iya. Nah cuma di film ini, di karakter Nana ini, ketika dia udah merasakan tekanan yang ketakutan gitu kan, sampai nanti bisa kita jelaskan ya, ada bayangan-bayangan simbol yang dia pintas di kepalanya gitu, sampai ibaratnya ketakutan itu tuh sampai terlihat nyata gitu kan. Berarti kan itu kan tekanan yang luar biasa kan, yang harusnya kan meledak. Tapi maaf, bisa ulang lagi nggak Pas? Jadi justru ketika dia tahu bahwa suaminya mulai memiliki wanita lain, Iya, memilih wanita lain. dia dia menanggapinya dengan biasa saja atau gimana maksudnya tadi? Iya, maksudnya si Nana ini kan harusnya kalau wanita pada umumnya ya mungkin ada pergolakan, Oke. jambak-jambakan, labrak-labrakan kan, apa dia berantem sama suaminya gitu kan. Tapi di sini justru ketika dia punya tekanan itu dan dia mulai bingung untuk apa ya, untuk melampiaskan, nih gue harus cerita kemana nih, ke anak gue masih kecil, suami gue nggak mungkin kan, dia mungkin nggak nyaman gitu. Dia punya caranya sendiri. Nah dia punya cara sendiri dengan apa di film ini, dia malah melampiaskannya ke selingkuhan suaminya yang kita bisa bilang itu kan harusnya jadi rival ya. Oke. Yang uniknya malah mereka, si Nana ini sama siapa karakternya? Ino yang perempuan ini, madunya pelakor lah ya, madunya. madu pelakornya. Iya. Dia malah menjalin hubungan yang harmonis, saling curhat. Akhirnya si Nana juga dapat motivasi dari Ino, dari pelakor. Dia mendapat motivasi, dapat gerakan untuk untuk gerakan untuk istilahnya harus bagaimana nih gitu kan. Jadi dia dapat motivasi tuh. Oke. Malah di sini malah ditunjukkan unsur keharmonisan sama antara istri sah sama si calon pelakor yang akhirnya semua masalahnya dia punya timbal balik dengan tekanan ini, gue harus bagaimana, dia malah dapatnya di pelakornya gitu kan. Malah jadi sahabat, malah jadi harmonis. Di situ uniknya Bang. Oke. Makanya saya bilang kuat itu ya itulah ironis. Oke. Unik. Kembali lagi bahwa kondisi mental Nana yang hidup di zaman itu yang kita tahu justru perempuan-perempuan kuat di zaman itu ada ya. Iya kan? mental, Ya, ya. ketahanan Lagi, mentalnya ya, kan. paham lagi. Itu kan berimbas pada sikap dan perilaku dia terhadap perilaku, ya. konflik atau masalah. menghadapi Iya. masalahnya. Selain itu, apalagi yang menarik dari Nana sehingga
kita bisa bilang film ini berhasil membuat kita menangkap apa pesannya. Jadi dia berlaku seperti sosok misterius. Nana. Nah, ini padahal saya pikir dia menyembunyikan banyak menyembunyikan sesuatu gitu. Dia menyembunyikan masa lalunya dengan impian-impiannya itu, bayangan-bayangannya. Dan kalau saya pikir bahwa ada bibit-bibit sifat buruknya, kejahatannya ada di dalam diri Nana ini. Oke. Justru lu melihat ada sifat buruk ya Sifat dari buruk. si tokoh Nana ini. Iya, kayak egoisannya dia memilih jalan itu kan tadi kalau saya bilang akhirnya dia harus mengorbankan banyak orang demi dia merasa mencari kebahagiaannya, tapi membuat orang lain terluka. Ini saya pikir sesuatu yang di karakter ini sangat kuat. Dan balik lagi untuk masalah rumah tangga ya, terkadang kita hanya melihat dari sisi perempuan, seolah-olah laki-laki di sini yang menjadi apa ya bang, pusat masalah ya. Padahal ya kita mengesampingkan itu ya, di film ini karakter Nana pun juga sebenarnya kita bisa bilang menyakiti suaminya yang Lurah ini. Karena di latar belakang kehidupannya Lurah ini sangat kaya ya. Dan sayang, Iya, dan kaya, sering- sayang, nggak ada istrinya. unsur KDART, nggak ada unsur kekerasan sama sekali. Dan bahkan sang suami ini untuk menyampaikan maksud dengan dan sangat halus. iya, gitu ya. dengan sangat halus, dengan sangat hati-hati ya. Hati-hati ya. Bahkan sampai Sering memuji juga. sering memuji. Makanya sampai ketika itu finalnya Nana memutuskan untuk mengambil jalan pilihannya, yang dimana itu menyakiti hati suaminya si Lurah ini. Itu kan juga tidak berespon apa-apa kan. Sebenarnya ya kalau menurut saya pasti suaminya juga sakit dong. Tapi ya dia menyikapinya ya tenang, sabar. Ya itu juga sebenarnya Nana pun korban yang jadi pelaku. Iya, jadi plot twistnya juga, salah satu plot twistnya dalam film ini adalah kita menyangka dia korban, tapi Iya. ternyata dia adalah pelaku. Iya, gitu kan. pelaku juga. Iya. Dengan Oke. pilihannya dia lah. Kalau selain karakter Nana, di sini ada karakter Dirga, suaminya Nana. Terus ada karakter Ino. Yang tadi kalau Ino udah sedikit dibahas sama Pras bahwa dia adalah madunya atau istri baru, calon istri barunya atau istri barunya suaminya Nana. Selain Dirga deh, kira-kira kalau Dirga tuh menariknya gimana bang? Apa sih yang lu tangkap dari karakter Dirga ini bang? Ya, karakter Dirga ini dia bersikap seperti seorang bijaksana gitu ya. Karena mungkin status di sini dia sebagai lurah, dia cuma berusaha menjaga nama baiknya. Walaupun di dalam rumah tangganya banyak intrik, masalah segala macam, tapi dia tetap berusaha menjaga harga diri dan nama baiknya. Nah, kita bisa lihat dari sini memang, atau secara pribadi dia berusaha menjadi orang yang adil, walaupun memang pada akhirnya dia mendapat ketidakadilan itu sendiri. Ini kan masih zaman yang disebut zaman feodalisme bang, ya kan, ada Feodal, ningrat oke. dan segala macam kan. Kontes nggak sih karakter Dirga ini di zaman itu bersikap seperti itu? Nah, ini sesuatu yang menarik juga bang. Justru unik gitu ya? Justru unik di masa itu yang kita anggap lelaki lebih punya peran besar dan punya hak banyak, tapi di sini dibuat seimbang gitu loh, dia bisa menerima. Ya, mungkin di realitanya nggak akan seperti ini bang. Nggak banyak yang seperti ini, nggak banyak gitu ya? karakter seperti Dirga ini yang menerima perlakuan istri yang bertindak seperti ini, ya nggak banyak. Iya, tadi dengan feodalisme ini kan artinya dia punya kekuasaan lebih,
Tapi di sini dicairkan sama pembuat film bahwa dia sosok yang adil. Oke. Iya, saya perkuat ya. Makanya kan kalau kita lihat aja deh film-film zaman dulu yang mungkin latar settingnya sama ya, Iya. tahun 60 atau tahun 50. Pasti itu apa ya istilahnya untuk apa ya, untuk menjadi eksplosnya ya. Itu dikasih adegan-adegan footage kekerasan, pemerkosaan, seks ibaratnya kan. Gimana ya, menggambarkan bahwa pria itu lebih gagah lah daripada perempuan, lebih berkuasa gitu kan. Dengan perempuan-perempuan yang masih pakai kebaya, terus diseret-seret, dipukul, diperkosa. Itu untuk sisi menarik ya. Iya. Di film-film yang mungkin latarnya sama. Cuma kan di film ini enggak. Bener kata Kong juga, saya sepakat gitu apa yang dikatakan Kong Cemen bahwa ya karakter Dirga sebagai seorang lurah yang harusnya dia punya power, kekuasaan penuh. Iya. Apalagi dia ibaratnya seorang yang dimana di tahun itu ya seorang pejabat desa, dan hukum pun juga belum seperti sekarang ya. Dia mau melakukan apapun, siapa sih yang mau ini gitu. Nah, disitulah karakter Dirga itu diperlihatkan di penceritaan film ini gitu Bang. Jadi dia masih memuji-muji istrinya, dia masih terlihat harmonis ngajarin istrinya nari, memberikan pengertian, bahkan ketika ada masalahnya sudah pelik ya, sudah konflik, bahkan si Nana sebagai istrinya itu ketahuan dia masih menemui mantan suaminya, reaksi Dirga sebagai seorang suami tidak berlebihan gitu. Ya dia membawanya musyawarah, keluarganya diajar. Artinya secara kewajiban dia sebagai suami, nafkah lahir batin dipenuhi. Iya. Ini kita bisa lihat memang ditampilkan Konfliknya nggak ada ya Bang. nafkah lahir batin dipenuhi sama si Dirga. Artinya bisa kita anggap dia karakternya yang bijaksana. Seperti Rama dalam cerita Ramayana gitu. Iya, benar. Iya, Kawana kalau lah, ada kawan. tafsirnya, dalam tafsir lain ya seperti Rama Ya, dia ya. ada kawana lah. Di sini ada scene-scene menggambarkan kebutuhan batinnya terpenuhi, lahirnya ekonomi segala macam. Dia tercukupi, mencukupi kebutuhan keluarganya. Oke. Jadi hubungan antar karakter di sini menarik ya. Sangat menarik. Dan saling menguatkan ya, sehingga cerita dapat berjalan dengan baik. Akhirnya film Before, Now and Then karya Camilla Andini ini pantas kita tonton atau tidak pantas kita tonton, itu tergantung apa yang mau kita cari, apa yang mau kita ketemukan dalam sebuah karya film. Ya. Tapi saran saya tontonlah film ini karena dia punya banyak cetusan-cetusan, asosiasi-asosiasi, lambang-lambang atau cerita plot alur yang membuat kita banyak menemukan, banyak belajar gitu. Untuk menikmati sebuah film itu, untuk terlibat atau menikmati film ini, walaupun seperti tadi bahwa tidak berhasilnya dalam tanda kutip film ini berbahasa Sunda. Segmented. Ya, dan segmented jadinya. Terakhir Pas, lu mau ngomong apa untuk ini? Ya tontonlah film ini khususnya untuk apa ya, maksudnya gini ya, itu jadi punya gambaran gitu kan, bagaimana sih seorang wanita Indonesia berperan untuk seorang ibu, untuk menjadi seorang istri yang apa ya, yang tidak keluar dari apa sih Bang ibaratnya, keluar jalur ya, yang di mata suami juga ya pas, untuk menjadi pendidik dari seorang anak pun juga ya harusnya memang begitu gitu. Kalau ditarik kalau ditarik ke zaman ini kan banyaklah kasus-kasus yang perempuan yang mungkin masih belum paham ya keluar jalur gitu ibaratnya, tidak keluar jalur dari karakter perempuan itu sendiri gitu, yang perempuan harusnya seperti ini tapi banyak yang tidak memahami gitu. Makanya ya tontonlah film ini.